Dan kalau orang itu sudah belajar ilmu agama, kata Khalil Ibn Ahmad, beliau menjelaskan manusia itu ada 4 golongan. Dari segi pengetahuan mereka di dalam ilmu itu ada 4 macam, kata beliau. Yang pertama adalah orang yang berilmu dan menyadari kalau dirinya berilmu. Jadi ada orang berilmu dan menyadari dirinya berilmu. Maka orang seperti ini disebut alim atau ulama. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu dan menyadari dirinya berilmu. Yang kedua adalah orang yang berilmu tetapi tidak menyadari kalau dirinya berilmu. Maka orang seperti ini adalah orang yang lalai. Maka ingatkanlah dia. Jadi dia berilmu tapi tidak menyadari kalau dirinya berilmu. Maka dia adalah orang yang lalai, sehingga ilmunya tidak diajarkan, ilmunya tidak diamalkan. Maka perlu diingatkan. Bagian yang ketiga adalah orang yang bodoh dan menyadari kalau dirinya bodoh. Jadi ada orang bodoh menyadari dirinya bodoh. Maka orang yang seperti ini perlu dibimbing. Maka perlu dicarikan guru, karena dia orang bodoh dan menyadari dirinya bodoh. Insya Allah mau belajar orang yang model seperti ini. Lebih lanjut lagi, Khalil Ibn Ahmad menjelaskan, yang keempat adalah orang yang bodoh tetapi ia tidak menyadari kalau dirinya bodoh. Nah, ini yang susah. Jadi orang yang bodoh tapi tidak menyadari dirinya bodoh. Wah, orang seperti ini jahil nih. Ini kalau diajari belum tentu mau, bantahnya malah luweh ya, luweh dahsyat. Sehingga Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru kita perlu waspada dari orang bodoh yang tidak menyadari bahwa dirinya bodoh. Dan justru lebih banyak berbicara daripada orang yang berilmu. Di sosmed ada ulama yang sudah kenamaan, hafal Quran, hafalan hadisnya banyak, di komen, Ustadz koplak, Masya Allah. Ini jelas orang yang bodoh tapi tidak menyadari dirinya bodoh. Ada ustadz yang sudah belajar di Timur Tengah, yang sudah lama, bahkan doktor dikomentari, kopimu kurang kental, ngajimu kurang atuh. Udah sampai Timur Tengah masuk kurang atuh gitu. Baik, jadi padahal yang komen itu belum tentu sudah sampai Timur Tengah. Tetapi ya itu tadi, pentingnya kita menyadari bahwa ketika kita tidak tahu, maka tidak usah malu untuk berbicara saya tidak tahu. Saya sendiri berkali-kali ketika di dalam forum tanya jawab, saya jawab saya tidak tahu. Itu lebih aman daripada kita tidak tahu tapi kita menjawab. Termasuk bapak-bapak di sini sudah sering jadi korban saya. Nah, suruh tanya, begitu ditanya saya jawabnya saya tidak tahu. Ya gimana lagi, memang saya tidak tahu. Daripada saya nanti jawab tapi keliru, kalau tidak tahu lebih baik katakan saya tidak tahu. Ya. Jadi kalau kita tidak tahu, sadarlah bahwa kita tidak tahu. Kalau kita bodoh, sadarlah bahwa kita bodoh. Itu lebih baik daripada kita bodoh tapi tidak menyadari kalau kita bodoh. Lebih baik kalau kita tidak tahu, menyadari kalau kita tidak tahu. Ada orang lagi bingung cari tempat seseorang. Pak, rumahnya Pak Isam di mana ya? Tidak tahu dia. Oh, ini lurus nih ke sana, ke barat. Menyesatkan itu. Bilang saja kalau tidak tahu, saya tidak tahu. Nah, selesai. Nah, daripada kemudian, wah kayaknya Pak Isam itu rumahnya ujung sana deh, dekat SD. Coba nanti ke sana, nanti kalau udah ketemu SD, nanti jangan belok kiri ya. Nah, malah semakin jauh. Baik.